Episode terungkapnya sosok penolong Vance kala menjatuhkan dirinya ke jurang dan sosok wanita misterius bertato Scorpio yang sempat telepon Ridima yang membuat Ridima penasaran. Scan ini berlanjut dari Vance dan Ridima balik dari honeymoonnya di resort mewah dan menghadiri acara perayaan tari topeng dalam rangka menyambut tahun baru. Putaran dansa bergulir pas Ridima ketemu pasangan dansa yaitu wanita bertato itu. Wanita itu pun berkata kepada Ridima, "Ridima, akulah orang yang telah menelponmu kemarin. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting padamu." Ridima berpikir, siapa ya dia guys? Sok kenal bedah sama gue, kata Ridima. Terlihat Anggrek mencoba menangkap wanita itu. Wanita itu pun segera berlari. Vance mendapatkan wanita itu lalu menari bersamanya. Wanita Scorpio itu pun jadi tegang. Sementara Ridima mencarinya, wanita Scorpio itu pun takut melihat pisau lipat di tangan Vance. Ia pun berteriak, "Ridima, Ridima!" Ridima bertanya, "Siapa sih kamu? Buka topengmu, tunjukkan siapa kamu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku?" Wanita Scorpio itu pun segera melepas topengnya, membuat semua orang pun dapat melihat wajahnya. Wanita itu bilang, "Aku ingin beritahu sesuatu yang berhubungan dengan Vance, Ridima. Ini adalah rahasia besar hidupnya, dan itu akan membawa prahara dalam hidupmu. Banyak yang akan berubah, dan rahasia ini adalah terkait dengan Vance." Kabir berpikir, pertunjukan ini pasti akan sangat menyenangkan. Lalu Isani menghampirinya dan berkata bahwa gadis ini yang telah mencuri gaunnya. Wanita itu pun bilang, "Aku harus melakukan ini karena hidupku dalam bahaya, Sista." Vance berkata kepada wanita itu bahwa Vance berjanji dan akan menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada wanita itu karena keamanannya adalah tanggung jawab dari Vance. "Dan kamu boleh tinggal di rumah ini," kata Vance kepada wanita Scorpio itu. Ridima pun bertanya, "Apa yang kamu katakan, Vance? Wanita ini akan mengungkapkan rahasiamu. Apakah kamu mengenalnya?" Wanita itu berkata lagi, "Kami punya rahasia di antara kami berdua." Kemudian memberitahu semua keluarga bahwa dialah orang yang telah menyelamatkan hidup Vance sewaktu terjun bebas ke dalam jurang itu. "Aku telah melayaninya, mengurusnya, dan mengembalikan kehidupan ini padanya. Dan Vance berjanji padaku bahwa ia akan membalas budiku itu." Lalu Dadi menghampiri wanita itu dan mengucapkan terima kasih. "Kamu telah menyelamatkan hidup Vance, nak. Kamu telah memberikan kehidupan baru bagi kami semua. Siapa namamu, Jeng?" tanya Dadi. Wanita itu pun mengatakan kalau namanya adalah Ahana. Dadi pun mengatakan bahwa Vance tidak akan mengingkari janjinya. Vance pun bilang, "Iya, dan kamu aman di sini." "Ahana?" Ridima mengingat panggilan teleponnya itu dan mengatakan, "Mengapa kamu menelpon saya waktu itu? Kalau kamu kenal Vance dan menginginkan bantuannya, mengapa kamu tidak menelponnya secara langsung?" Ahana mengatakan sebenarnya belum sempat Ahana menjawabnya, lalu Anggrek datang dan mengatakan, "Hanya 2 jam lagi kita akan merayakan tahun baru. Mari kita rayakan dulu," kata Anggrek kepada mereka. Vance pun kemudian membawa Ridima bersamanya. Mereka pun menari mesra berdua. Vance mengatakan pada Ridima kalau tahun lalu mereka berdua memiliki banyak masalah. Vance berharap kalau tahun ini menjadi tahun yang indah dan tidak terlupakan, dipenuhi dengan kebahagiaan. Lalu ia pun mencium tangan Ridima. Musik romantis pun mengiringi tarian mereka. Sedangkan Kabir menari dengan Ahana. Mereka berganti pasangan dansa. Vance bertanya pada Ahana, "Mengapa kamu datang ke sini, Ahana?" Ahana bertanya, "Ngapa emang? Kamu tidak suka kedatanganku, Vance?" Ahana berkata lagi kepada Vance, "Vance, aku tahu semua rahasiamu. Jika kamu menyusahkanku, maka aku akan menceritakan semuanya kepada Ridima." Vance pun bertanya, "Apakah menurutmu Ridima akan mempercayaimu? Ia sangat mencintaiku." Ahana bilang, "Ya, kita lihat aja nanti, Vance. Waktu yang akan mengatakannya itu." Saat menari Ridima melihat Ahana, ia pun berpikir jika Ahana mengenal Vance sebelumnya, mengapa ia malah menelpon dirinya. Lalu berkata kepada Vance, "Vance, aku tidak mengerti satu hal. Ahana tidak mengenalku. Kenapa ia menelponku ya?" Vance bilang, "Kamu istriku, Ridima. Mungkin nomorku tidak bisa dihubungi dan ia menginginkan bantuan kita." Ridima bilang, "Iya sih, tapi..."
Fans pun mengatakan inilah tapi yang selalu jadi masalah. Di mana ada cinta, kata-kata tapi itu berarti kesalahpahaman. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman lagi di antara kita, Ridima. Ridima pun mengingat kata-kata fans dan berkata, oke kalau begitu. Sambil berpikir kalau Ridima harus mengakhiri keraguannya pada fans. Saya harus hidup sebagai istri fans. Sementara Isani, Arya dan Cancal pergi ke kamar. Cancal berkata, apa yang terjadi? Isani meminta mereka untuk mendengarkan rekaman itu.